Halo guys, di video ini saya akan menjelaskan tentang tren linear dan metode kuadrat terkecil. Apa itu tren linear? Tren linear adalah tren jangka panjang dengan berbagai rentetan bisnis, misalnya penjualan, ekspor, dan produksi. Pada kenyataannya, tren dapat diwakili oleh beberapa fungsi sederhana seperti garis lurus sepanjang periode untuk time series yang diamati jarang ditemukan. Tren melukiskan gerak data deret waktu selama jangka waktu yang panjang atau cukup lama dan berkecenderungan menuju satu arah, naik atau menurun. Tren sedemikian itu umumnya meliputi gerakan yang lamanya sekitar 10 periode atau lebih. Gerak ini mencerminkan sifat kontinuitas atau keadaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu selama kurun waktu tertentu. Karena sifat kontinuitas inilah, maka tren dianggap gerak yang stabil sehingga dalam menginterpretasikannya dapat digunakan model matematis sesuai dengan keadaan dan data deret waktunya sendiri. Tren dapat berupa garis lurus atau tren linear maupun bukan garis lurus atau tren non-linear. Dalam tren linear, ada beberapa metode yang digunakan. Yang pertama, metode bebas, yang kedua, metode setengah rata-rata, dan yang ketiga, metode kuadrat terkecil. Berdasarkan ketiga metode ini, metode yang memiliki tingkat penyimpangan antara peramalan dan observasi adalah metode kuadrat terkecil. Metode kuadrat terkecil merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan hubungan linier dari satu data agar dapat diprediksi nilai-nilainya, yang mana nilai tersebut tidak terdapat pada data-data yang kita miliki. Terkadang proses yang melibatkan metode kuadrat terkecil untuk menentukan hubungan dua variabel. Metode kuadrat terkecil bertujuan untuk memprediksi perilaku variabel terikat dan digunakan untuk melakukan suatu estimasi atau peramalan pada masa yang akan datang. Metode kuadrat terkecil dapat dibagi dalam dua kasus, yaitu kasus data genap dan kasus data ganjil. Ada beberapa kelebihan jika kita menggunakan metode kuadrat terkecil. Yang pertama, metode ini bebas dari bias pribadi analisis karena sifatnya sangat objektif. Yang kedua, dengan metode kuadrat terkecil, kita bisa menemukan nilai tren untuk seluruh deret waktu. Yang ketiga, kita bisa melakukan peramalan masa lalu dari nilai masa depan dengan sempurna karena metode ini memberikan kita hubungan fungsional antara dua variabel dalam bentuk persamaan garis tren. Berikut ini merupakan rumus dari tren linear. Untuk menentukan konstanta A dan B dengan metode ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Berikut ini contoh kasus dan penyelesaian tren linear dan metode kuadrat terkecil.
Berikut ini merupakan data proporsi kredit UMKM terhadap total kredit triliun rupiah pada tahun 2011 sampai dengan 2019. Data ini diambil dari Badan Pusat Statistik. Tahun 2011 458,16, tahun 2012 526,4, tahun 2013 610,03, tahun 2014 671,72, tahun 2015 739,8, tahun 2016 856,96, tahun 2017 942,39, tahun 2018 1032,64, dan tahun 2019 1098,14. Buatlah tabel tren linear dengan menggunakan metode kuadrat terkecil terhadap proporsi kredit UMKM dan tentukan Y sama dengan A tambah BX. Tabel Y di sini merupakan proporsi kredit UMKM terhadap total kredit, dan untuk mencari tabel X, karena ini adalah data ganjil, jadi kita harus menentukan pertengahan datanya. Dan pertengahan datanya ada di 2015. Berarti 2015 nilai X-nya adalah 0, dan di tahun selanjutnya dimulai dari 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan tahun sebelumnya dimulai dari min 1, min 2, min 3, dan min 4. Dan untuk mencari tabel XY, kita harus mengkalikan tabel X dengan tabel Y. Contohnya, min 4 dikalikan 458,16, hasilnya min 1832,64. Min 3 dikalikan 526,4, hasilnya min 1579,2. Min 2 dikalikan 610,03, hasilnya min 1220,06. Min 1 dikalikan 671,72, hasilnya min 671,72. 0 dikalikan 739,8, hasilnya 0. 1 dikalikan 856,96, hasilnya 856,96. 2 dikalikan 942,39, hasilnya 1884,78. 3 dikalikan 1032,64, hasilnya 3097,92. Dan 4 dikalikan 1098,14, hasilnya 4392,56. Dan untuk mencari tabel X kuadrat, caranya X dikuadratkan. Contohnya, min 4 dikalikan min 4 hasilnya 16, min 3 dikalikan min 3 hasilnya 9, min 2 dikalikan min 2 hasilnya 4, min 1 dikalikan min 1 hasilnya 1, dan seterusnya. Nah, setelah kita membuat tabel, kita akan menentukan konstanta A dengan rumus sigma Y per N. Di sini sigma Y-nya yaitu total dari tabel Y atau proporsi kredit UMKM adalah 6.936,24 dibagi N. N merupakan jumlah data yaitu 9 dan hasilnya 770,69.
Dan untuk mencari B, rumusnya yaitu sigma Y per sigma X kuadrat. Berarti total dari sigma XY yaitu 4928,6 dibagi total dari X kuadrat yaitu 60, hasilnya 82,14. Jadi Y sama dengan 770,69 tambah 82,14 X. Setelah itu, data ini akan kita input ke dalam SPSS. Dan ini data yang sudah diinput. Setelah itu, kita klik Analyze, lalu Regression, dan pada variabel dependent kita masukkan proporsi kredit UMKM, dan pada kolom independent kita masukkan data tahun. Lalu akan muncul seperti ini. Ini adalah tabel koefisien yang merupakan nilai A dan B persamaan tren linear. Dan untuk melihat grafiknya, kita klik Analyze, lalu Curve Estimation, dan inilah grafiknya secara linear. Dan untuk grafik secara kuadrat seperti ini. Jadi itu dia penjelasan mengenai tren linear dan metode kuadrat terkecil. Saya harap teman-teman dapat mengerti dan mempelajari materi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Thank you.